Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 ku semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, Miss Devi berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Jadi kita bisa ketemu kembali belajar melalui Zoom. Oke, hari ini kita akan membahas tema 4A, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan membahas pelajaran 3 dan 4. Oke, kalian siapkan buku kalian. Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 dan 4? Yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, kemudian menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua kita akan belajar IPA, yaitu melakukan percobaan perambatan bunyi. Jadi di pelajaran IPA ini kita akan belajar kembali tentang sifat-sifat bunyi. Selanjutnya PPKN, yaitu menjelaskan contoh menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, kalian siap? Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Kalian masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Mana Miss Devi selalu ingatkan bahwa gagasan pokok itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalau di akhir, gagasan pokok tersebut terdapat kalimat atau kata penghubung. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik sebuah paragraf. Oke. Kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Coba kalian bisa buka buku tema kalian, yaitu buku tema 4A di halaman 16 dan 17 ya. Di situ ada sebuah bacaan ya tentang permainan betengan. Di bacaan tersebut terdapat 2 paragraf. Ini paragraf yang pertama ya. Kemudian ini paragraf yang kedua. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, kalian sudah selesai membaca? Kalau sudah selesai membaca, maka kita akan membahas satu persatu dari paragraf 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, permainan betengan ini adalah paragraf yang pertama. Permainan betengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Ini adalah paragraf pertama, di mana letak gagasan pokoknya. Ya, gagasan pokoknya terletak di kalimat yang pertama. Ini disuruh ke mana ya? Jadi sampai titik sampai Indonesia. Jadi gagasan pokoknya yaitu permainan betengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat atau gagasan pendukungnya. Kita ambil salah satu. Di sini dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Nah, di kalimat terakhir juga bisa. Berikutnya paragraf kedua. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut, yaitu merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitasnya. Coba di mana letak gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Jadi,
Pesan pokok pada paragraf kedua yaitu permainan bentengan memiliki banyak manfaat atau manfaat dari permainan bentengan. Oke, selanjutnya gagasan pendukungnya kita ambil salah satu, yaitu salah satunya manfaat permainan bentengan adalah melatih kerjasama para pemain. Oke, kalian bisa buka buku halaman 17 ya. Di situ ada kolom-kolom. Kalian bisa menuliskan jawabannya ya. Di paragraf pertama gagasan pokok, gagasan pendukung. Paragraf kedua gagasan pokok, gagasan pendukung. Kalian bisa menuliskannya terlebih dahulu di buku kalian. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu ini di pelajaran 4 ya, bahasa Indonesia, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian tahu apa peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam diagram. Jadi peta pikiran itu berupa diagram-diagram. Kalian bisa buka buku tema kalian, buku tema 4A halaman 23 ya. Di situ ada sebuah bacaan, kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Lestarikan batik wujud cinta tanah air. Oke, setelah kalian selesai membaca, mari kita akan menemukan atau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Dan kita tuangkan, kita tuliskan dalam peta pikiran ya, atau yaitu bentuk peta pikiran ya. Sekarang kita akan cari satu persatu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita tulis dalam bentuk peta pikiran ya. Lestarikan batik wujud cinta tanah air. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu batik merupakan identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Ini terdapat di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukungnya kita tulis salah satu aja, yaitu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Selanjutnya di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal sejarah batik. Sedangkan gagasan pendukungnya, batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Lanjut di paragraf 3, gagasan pokoknya yaitu jenis batik yang ada di Indonesia ya. Kemudian gagasan pendukungnya, setiap motif pada batik tulis memiliki sejarah dan filosofi tersendiri. Terakhir di paragraf keempat, yaitu gagasan pokoknya batik asli Indonesia adalah batik tulis. Sedangkan gagasan pendukungnya penggunaan batik tulis merupakan wujud pelestarian terhadap warisan bangsa. Oke, halaman 24 kalian di buku kalian itu ya, kalian bisa isikan jawaban ini di halaman 24 ya. Jangan lupa ditulis biar buku kalian terisi dan bisa dipelajari. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu IPA, melakukan percobaan perambatan bunyi. Sebelum kita melakukan percobaan, silakan kalian memperhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan secara baik-baik ya penjelasannya. Untuk selanjutnya, ternyata bunyi itu memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi bisa merambat. Untuk merambat, bunyi membutuhkan media atau medium. Sedangkan sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi bisa memantul. Bunyi
bisa memantul jika bunyi mengenai benda-benda keras di sekelilingnya, seperti dinding, goa, batu, dan sebagainya. Untuk sifat bunyi yang pertama yaitu bisa merambat. Bunyi dapat merambat melalui beberapa media atau medium, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas atau yang sering kita sebut dengan udara. Tapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa, karena untuk bisa merambat, bunyi membutuhkan media atau medium untuk merambat. Nah, untuk selanjutnya, berikut contoh bunyi yang dapat merambat melalui benda padat. Kedua anak ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan benang. Saat salah satu teman berbicara, maka bunyi atau suara teman tersebut akan merambat melalui benang tersebut. Benang merupakan benda padat. Melalui benang tersebut, maka teman yang satunya bisa mendengar suara atau bunyi teman yang sedang berbicara. Sekarang, tahukah kamu contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda padat? Oh, belum tahu ya? Oke, yuk kita pelajari bersama-sama. Saat kita menempelkan telinga kita di rel kereta api, maka suara roda kereta akan terdengar meski jaraknya masih jauh dengan kita. Hal ini pada zaman dahulu sering dilakukan oleh orang-orang untuk mengetahui apakah kereta yang akan mereka tumpangi masih jauh atau sudah dekat dengan stasiun. Untuk selanjutnya, contoh bunyi yang merambat melalui benda cair yaitu: caranya, siapkanlah ember yang diisi dengan air, lalu pukul-pukullah dinding ember tersebut dan dengarkanlah suara pukulan tersebut menggunakan corong. Corong tersebut diletakkan ke dalam air, lalu dekatkan corong bagian atas dengan telinga kita. Maka kita akan dapat mendengar suara pukulan pada ember tersebut. Wah, ternyata mudah ya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Tahukah kamu contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda cair? Contoh bunyi yang merambat melalui benda cair yaitu suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam. Untuk selanjutnya, contoh bunyi yang merambat melalui benda gas atau udara adalah: kedua anak ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan pipa atau selang atau sedotan. Lalu, saat salah satu teman berbicara, maka bunyi atau suara teman tersebut akan merambat melalui lubang udara menuju ke telinga teman yang satunya, sehingga teman yang satunya bisa mendengar suara teman yang berbicara. Berikut contoh-contoh yang lainnya, yaitu suara ayam, suara pesawat terbang, dan yang berikutnya yaitu suara orang yang sedang berbicara. Ternyata bunyi itu ada beberapa jenisnya.
Untuk jenis yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan bunyi ini biasanya hanya bisa didengar oleh beberapa hewan saja, yaitu kelelawar, anjing, kuda, jangkrik, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah adalah jenis bunyi yang hanya bisa didengar oleh kita manusia. Untuk jenis bunyi yang ketiga yaitu ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan bunyi ini biasanya hanya bisa didengar oleh hewan-hewan atau makhluk yang mampu mendengar suara yang sangat keras. Salah satu contohnya yaitu lumba-lumba. Oke, setelah kalian menjelaskan penjelasan tadi, maka salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Ya, bunyi dapat merambat melalui udara, air maupun benda padat. Kecepatan bunyi dari setiap benda tersebut tidak sama, ya, dari bahannya. Maka secara berurutan cepat rambat bunyi dari yang paling cepat ke yang paling lambat adalah melalui benda padat, benda cair, lalu benda gas. Jadi yang paling cepat adalah melalui benda padat. Nah, sekarang ayo lakukan kegiatan berikut untuk membandingkan perambatan bunyi pada berbagai medium. Kalian bisa lihat di buku kalian, yaitu di halaman 19 ya. Perambatan bunyi pada berbagai medium. Ya, jadi di situ ada salah satu contoh ya. Kalau melalui ketuk kedua batu tersebut di udara itu melalui benda gas. Kemudian ketuk batu di dinding itu melalui benda padat. Dan kemudian masukkan kedua batu ke dalam air, kemudian ketuk keduanya itu melalui benda cair. Coba setelah kalian praktekkan ini di rumah, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang diskusi tersebut. Adakah perbedaan perambatan bunyi batu yang diketukkan di udara, di dinding, dan di dalam air? Kemudian berikan kesimpulan dari percobaan tersebut. Kalian harus lakukan ya, biar tahu apa benar bahwa cepat rambat bunyi melalui benda padat itu lebih cepat. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN, menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Berikut adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. 2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. 3. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. 4. Menghormati keragaman budaya lain. Dan yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Berikut akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terjadi permusuhan antar warga masyarakat. Kedua, tidak ada kerjasama antar warga masyarakat. 3. Lebih mementingkan suku dan golongan. Dan yang keempat, lingkungan menjadi kotor karena tidak mengikuti kerja bakti. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai ya.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, Miss Devi ucapkan terima kasih buat perhatian kalian ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.